Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan mereka berdua langsung maju nih. Tapi mereka berdua langsung dikalahkan oleh si rambut kuning tuh. Sekelompok sampah. Apa? Kamu nunggu Ye Qingyun muncul? Percuma aja. Dia udah dihabisi oleh keluarga Qinku sejak lama. Apa katamu? Kukatakan, Ye Qingyun sudah mokat. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Hanya itu alasannya. Keluarga kecil ya berani bertarung melawan keluarga Qinku. Apakah itu layak? Hentikan. Lalu si Changhe maju tuh. Aku akan bertarung denganmu. Bangke, apa kau tahu betapa berharganya baju emasku ini? Kau benar-benar cari mokat. Rasakan ini, sampah. Dan dia langsung menyerang ke arah Changhe tuh, dan juga Patriark dan kawan-kawan lah. Qingyun sudah mokat, keluarga Ye akan segera lenyap. Lalu tiba-tiba ada yang menghadang serangannya nih, dan muncul seperti ada kayak petir gitu. Dan ternyata itu adalah klon dari si Qingyun. Siapa kau? Klon? Aku nggak tahu siapa kau. Tapi yang pasti, aku menyarankan kau untuk Qingyun. Si klon berkata, iya, ini aku, kakek. Di mana tetua kedua? Patriark menjawab. Patriark kedua dipaksa meledakkan dirinya sendiri oleh orang itu. Si rambut kuning berkata, apa kau ya Qingyun? Tambah diduga kau belum mokat. Qingyun membalas, Shang-Chi, habisi semua anggota keluarga Qin sampai nggak ada yang tersisa. Baik guru, si Patriark berkata. Apa kau murid Qingyun? Kau lapisan 3 dari alam Yin Void. Shang-Chi merespon, ya kakek, selanjutnya serahkan masalah ini padaku. Si rambut kuning berkata, konyol, aku aja yang lapisan ke-6 alam Yin Void nggak ingin asal-asalan menerima murid dengan mudah. Apakah kau melatihnya dengan ajaran sesat? Palingan kau membual tentang basis kultivasimu yang tidak terkalahkan. Sehingga banyak kultivator datang untuk berguru padamu. Lalu si rambut kuning langsung ditampar. Banyak bat. Dalam hati si rambut kuning, sangat cepat. Bagaimana bisa baju emasku rusak? Qingyun berkata, ternyata baju emas itu adalah harta seni bela diri yang bisa menahan pukulan yang mematikan. Si rambut kuning membalas, mustahil. Bagaimana bisa pukulan itu bisa menghabisiku? Qingyun melanjutkan, sekarang baju emasmu sudah rusak. Jadi bagaimana kau akan menahan pukulanku selanjutnya? Rasakan teknik pedangku ini. Aku gak percaya. Bahkan jika kau bisa menghabisiku, aku juga akan menghabisimu dengan pedang ini. Dan di sini dengan cepat klon Qingyun langsung maju dan langsung menyerangnya. Dan harusnya sih langsung mokat ya. Terus klonnya Qingyun maju terus nih. Nih kali ini menghampiri salah satu bawahannya tuh. Tolong, jangan habisi aku gak bersalah. Qingyun membalas, gak bersalah. Bagaimana dengan pedang yang menancap itu? Pedang? Itu aku gak tahu. Pedang itu ada di sana dengan sendirinya. Apa katamu? Dan orang itu juga langsung dihabisi. Sekarang kita pergi nih. Ini di Qin Family Prison atau di penjara keluarga Qin. Ini bukan klon ya, ini asli. Dalam hati Qingyun, Bunshinku sepertinya sudah menyelesaikan masalah di sana. Aku harus cepat, kalau tidak aku akan kesulitan jikalau keluarga Qin mendengar berita kegagalan orang yang mereka kirim. Lalu tiba-tiba ada sebuah teriakan, persetan denganmu paman. Dalam hati Qingyun, suara Kaotong, ada orang lain juga di dalam sana.
Tanganku terasa gatal. Bila aku tidak melakukannya, apa kebanyakan dwarf itu keras kepala sepertimu, ha? Sungguh, aku sangat berterima kasih padamu. Terus datang tuh Ching Yun tuh. Ching Yun berkata, berapa banyak cambukan yang kau ayunkan padanya? Ini berarti harusnya saudara setua muda Chin ya? Dia membalas, bukan urusanmu. Dan juga, siapa kau? Berani menerobos penjara bawah tanah keluarga Chinku. Terus tiba-tiba Kaotong berkata, 108 cambukan. Oh, aku kira kau udah mokat. Dwarf sialan, ingin menyimpan dendam. Hitung dengan jelas. Percaya atau enggak, sebentar lagi aku akan membuatmu gak bisa menghitung lagi. Dan kau bocah, aku sudah mencampungnya 108 kali. Apa emangnya yang ingin kau lakukan? Nah, BTW orang ini adalah Chin Tao. Dia adalah, ya Chin lah ya, saudaranya si Chin. Nah, si Chin Tan ini ada di ranah Yin Void tingkat keempat. Chin membalas, tidak akan berbuat apa-apa. Hanya saja, aku ingin kau sedikit menderita. Chin Tao membalas, hahaha, hanya sampai ranah Yin Void tingkat pertama berani menyerangku. Apa kau cari mokat? Dengan cepat, Ching Yun langsung mengambil cambuk itu. Hah, cambuk hitamku. Bahkan jika kau mengambil cambuk hitamku, apa yang bisa kau lakukan? Ching Yun membalas, gak penting apa yang bisa kau lakukan, tapi akan kubalaskan apa yang kau lakukan pada dwarf itu. Hah, terus dicambuk tuh sekali tuh. Aduh, sakit. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kemampuan bertahanmu. Koar-koar membanggakan kekuatanmu, tapi baru beberapa cambukan sudah koma. Dasar pecundang. Kaotong berkata, saudaraku, kau menyelamatkan hidupku lagi. Kaotong banyak berhutang budi padamu. Ching Yun merespon, diamlah, biarkan aku melepaskanmu dulu. Kaotong merespon, baiklah. Saudaraku, bagaimana dengan orang ini? Ching Yun menjawab, biarkan dia menggantikan posisimu. Kaotong melanjutkan, apa bisa kau membiarkanku memberinya pelajaran? Hanya beberapa pukulan aja kok. Ching Yun merespon, orang ini sudah pingsan. Apa enaknya mempermainkan orang seperti itu? Kau sembunyi aja di balik pintu. Nanti kalau ada yang masuk, baru kau hajar dia. Kaotong merespon, baiklah, ini bagus. Lalu Ching Yun melanjutkan, nah, hampir selesai, ditutupi dengan abu, ditambah beberapa bekas luka. Harusnya bisa menipu mereka. Terus datang nih si Cinci ya. Cinci datang tuh, dia berkata, saudaraku, aku membawakanmu seseorang. Apakah kau melihat melon musim dingin yang pendek dan hitam itu? Hei, saudara Cu, ini aku, master dari keluarga Chin. Langsung tuh diserang sama si Kaotong. Persetan, siapa dirimu? Kaotong berkata, saudaraku, orang ini menghina ras dwarfku. Aku ingin menghabisinya. Ching Yun merespon nih, jangan. Dengan IQ-nya, membiarkannya tinggal di keluarga Chin akan lebih menarik. Ayo kita lihat orang-orang yang ditawannya. Terus tuh, ada yang ditahan tuh. Aku, Cao Tao Yao, bersumpah, jika aku bisa keluar, aku akan menghancurkan keluarga Chinmu. Ching Yun merespon nih, sungguh kebencian yang mendalam. Loh, orang dari keluarga Chin? Mokat kau! Dia langsung menyerang ke arah Ching Yun. Ching Yun bertanya, oh, kau seorang mutan? Dia terus menyerang ke arah Ching Yun tuh. Pakai ekor ya. Tapi Ching Yun berhasil menahannya. Mutan berbentuk naga yang menembus lapisan mutasi pertama. Terus dengan cepat, Kaotong juga mau menyerang tuh. Kaotong membalas, kurang ajar. Saudaraku, sudah berbaik hati menyelamatkanmu. Akan kuhabisi kau, ular kadut. Lalu di sini, orang itu menyerang lagi nih. Tapi si Kaotong mencoba menyerangnya. Tapi orang itu berhasil menghindarinya. Saudaraku sudah berbaik hati menolongmu, namun kau malah ingin menghabisinya. Cao Tao Yao berkata, tunggu sebentar, kalian bukan berasal dari keluarga Chin? Kaotong menjawab, kau adalah keluarga Chin. Seluruh keluargamu adalah keluarga Chin. Baiklah, aku mengaku salah. Aku harap kejadian tadi tidak menyinggung perasaan kalian. Kaotong membalas, nama aku Kaotong, ras dwarf terkenal. Dia ya Ching Yun, saudaraku, orang yang telah menyelamatkanku. Sekarang akan menjadi saudaramu juga. Mendengar itu itu bingung. Si Cao Tao Yao, apa? Saudaraku? Kaotong melanjutkan, kau menolak. Saudaraku sudah berkenan mengangkatmu sebagai saudaranya. Harusnya kau berterima kasih. Ikuti kami di masa depan. Aku jamin hidupmu akan lebih baik lebih dari sekarang. Aku bisa membantumu menekan racun mutasi yang ada di tubuhmu. Cao Tao Yao berkata nih, merespon, racun mutasi sangat gatal. Jika kau bisa menekan itu, jangan kau menyebut saudara besar. Kau adalah orang tuaku yang dilahirkan kembali. Ching Yun merespon, saat ini aku masih belum bisa menghapus sepenuhnya. Cao Tao merespon, enggak. Bisa menekannya aja sudah lebih dari cukup. Kaotong berkata, seorang anak bisa diajari secara perlahan. Baiklah, ayo keluar dulu dari penjara ini. Cao Tao berkata, kakak besarku yang baik hati, apa bisa kau menekan racun mutasi itu sekarang juga? Ching Yun merespon, kita harus buru-buru. Ayo keluar dari sini. Kaotong membalas, dasar anak gak tahu diri. Ayo pergi dulu dari sini. Sialan. Apakah racun mutasi itu sangat tidak nyaman? Sampai-sampai kau bertingkah seperti seekor monyet. Apa kau tidak mendengarkanku? Cepat, lepaskan. Nah, sekarang kita pergi nih ke salah satu dari keluarga Chin. Orang ini adalah Chin Ye. Dia adalah patriark keluarga Chin. Chin Ye berkata, kau menjaga tempat ini dengan ketat kan? Gak ada seorang pun yang masuk. Dalam hati Chin Ye, sial,
tim yang kukirim ke Doomsday Town telah berhasil dimusnahkan. Bawahannya berkata, Patriark, Cinci membawa orang yang tidak dikenal sebelumnya dan saya curiga. Cinci merespon, apa? Ayo cepat pergi ke sel. Cinci, ayo cepat bangun. Patriark ada di sini. Nah ini Cinci ya. Ini udah sampai di penjara keluarga Cin ya. Cinci merespon, hah? Maksudmu apa? Bukankah patriarknya adalah aku? Ceplas satu ditampar tuh patriarknya tuh. Siapa? Siapa kau berani memukulku? Ini aku, bapakmu. Cinci berkata, saudaraku, itu kau. Cinci bertanya, di mana dwarf itu? Oh iya, dwarf itu. Saudaraku, lihat, bukankah ini dia? Singkatnya, siapa lagi kalau bukan dwarf itu? Terus, nih apa-apaan ini? Dwarf bisa-bisanya tidur sambil mendengkur. Sepertinya dwarf ini ingin dikasih pelajaran. Hukuman ini 10 kali lebih baik daripada kematian. Bangun kau, dwarf sialan. Terus dicambuk terus. Aduh. Terus tahan tuh sama Cinye. Tunggu, suara ini. Cinci berkata, hah? Saudaraku, apakah kau ingin menyiksanya juga? Silahkan. Terus si Cintao berkata, Cinci, idiot, berani kau menyiksa tua muda ini? Kau cari mokat? Suara terdengar familiar. Ayah, sakit. Cinci, aku tanya padamu, apakah Ye Qingyun pernah kesini? Cinci menjawab, ya Qingyun. Siapa ya Qingyun? Aku nggak tahu. Hanya seorang pria bertopeng yang pernah kesini. Dia mengatakan bahwa dia ingin melihat Cao Xiaoyao. Cinci membalas, sialan, pergi dan lihat sel penjara Cao Taoyao. Baik, Cinci berkata, saudaraku, kau salah paham. Pria bertopeng itu berasal dari keluarga kerajaan. Jika keluarga Qin kita bisa berhubungan dengan dia, keluarga Qin kita bisa selangkah lagi lebih maju. Oke, fine. Aku tahu kau takut. Aku akan mendahulimu dan merebut posisi ayahmu. Terus yang jaga berkata nih, Tuan, Cao Taoyao menghilang. Hah? Apa? Ceplas ditampar lagi tuh. Kau sangat bodoh. Akan kuhabisi kau. Terus akhirnya tuh sampai serangannya sampai ngancurin tembok tuh. Ya Qingyun, hari ini meski kau bersembunyi di Akademi Sing, aku tetap akan menghabisimu. Lalu akhirnya Qingyun pun bertemu dengan klonnya. Qingyun bertanya, apakah semua sudah teratasi? Klonnya menjawab, iya, semua sudah teratasi. Yaudah, kembalilah. Dan sekarang si Qingyun naik nih, terobos ke alam Yin Void lapisan kedua. Dalam hati Qingyun, klon juga bisa menyerap kekuatan spiritual. Dan naik lagi nih ke alam Yin Void lapisan ketiga. Sayangnya terlalu lemah. Klonnya nggak bisa menyimpan terlalu banyak kekuatan spiritual. Jika tidak, itu hanya akan meningkatkan 2 lapisan. Terus entah dari mana ada yang teriak nih, ya Qingyun, dasar kelinci kecil, cepat keluar untuk orang tua ini. Hah? Itu Cinye, pemimpin keluarga Qin. Kenapa dia datang ke sini? Ya Qingyun, apa itu karena si Raja Ruki? Lalu datang tuh si penatua Sing Hong. Bukankah ini Patriark Qin? Ini sudah larut. Apa maksud kedatangan Anda ke Akademi Singku? Cinye membalas, apakah kau penatua Sing Hong? Ye Qingyun adalah murid Akademi Singmu kan? Dia menghabisi putra tertuaku, melukai putra bungsuku lagi, dan melepaskan budaku dari keluarga Qin. Bagaimana? Penatua Sing Hong berteman dengannya bukan? Jika kau tidak menyerahkannya hari ini, jangan salahkan aku karena berbuat seenaknya. Sing Hong merespon nih, Patriark Qin salah paham. Dia itu aib bagi Akademi Sing kita. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda ke kediamannya. Dalam hati Sing Hong, ini keberuntunganku. Bocah itu telah menyinggung keluarga besar. Gak perlu, aku sudah di sini. Seorang murid berkata nih, hei, kenapa orang ini begitu bodoh? Jika aku jadi dia, aku akan pergi sejauh mungkin dan gak akan pernah kembali. Qingye bertanya, penatua Sing Hong, apa dia Ye Qingyun? Iya, ini orangnya. Ye Qingyun, akan kuhabisi kau. Si Qingye langsung menyerang ke arah Qingyun, tapi Qingyun ngeluarin sebuah token nih. Terus keluar si penatua Xingyi. Hah? Xingyi berkata, oh, itu kau. Qingye berkata nih, anak ini menghabisi putra tertuaku dan melukai putra bungsuku. Xingyi, apakah kau ingin melindunginya? Aku gak peduli siapa yang dia habisi. Selama aku di sini, kau gak boleh menyentuhnya. Selain itu, jika kau tetap bersikeras ingin menghabisinya, aku tidak akan tinggal diam. Ini Xingyi kayak Pokemon, cok. Kalau perlu dikeluarin. Kalau udah gak perlu, balik lagi cok ke tokennya. Sing Hong berkata, penatua Xingyi, Ye Qingyun sudah terlalu melewati batas kali ini. Apakah Anda masih ingin melindunginya? Dia menghabisi putra Patriark Qinlong. Anda, penatua Sing Hong, apakah kau pemimpin dari akademi ini? Atau pemimpin keluarga Qin? Sing Hong menjawab, tentu saja aku. Qingyun berkata, tentu saja dia guguk dari keluarga Qin. Qingyun, diam kau bang. Qingyun melanjutkan, enggak. Aku tidak ada niatan melihat guguk di mataku. Sial. Hari ini aku harus menghabisimu Ye Qingyun. Gak akan kubiarkan. Dan mereka berdua beradu serangan nih. Dan tuh sampai pindah-pindah tuh. Si Xingyi pakai pedang, sedangkan si Qinye pakai tangannya tuh. Apakah kau gak dengar apa yang kukatakan tadi, Qinye?
Hari ini kita akan bertarung sampai mokat. Chinnya membalas, apakah kau tahu nasib menyinggung keluarga Chin? Chin membalas, aku nggak tahu dan gak ingin tahu. Chinnya melanjutkan, bocah tengik, kau bisa lolos hari ini, tapi untuk kedepannya aku pastikan kau tidak akan bisa lolos lagi. Lihat aja kau nanti. Terus akhirnya dia pun pergi nih. Sing Hong berkata, Sing, pernah tahu Sing Yi, karena Chin Yun kita menyinggung keluarga Chin. Aku khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Chin Yi membalas, jika kau takut, keluarlah dari Akademi Sing. Ingat posisimu. Jika kau tidak dapat melindungi murid secara komprehensif, bagaimana bisa kau dianggap sebagai penatua? Itu berarti kau sama aja nggak memberikan lingkungan yang aman kepada murid-murid. Itulah kenapa alasan Akademi Bintang mendapatkan pijakan di daratan. Dan gak jauh dari situ, ternyata ada situ Chiuyu. Penatua Xingyi berkata, Qingyun, jika kau berada di luar akademi, jaga dirimu sendiri. Qingyu merespon, jangan khawatir. Lagi pula, itu hanya beberapa sampah. Yaudah, baguslah kalau begitu. Aku pergi dulu. Akhir-akhir ini, aku selalu sibuk. Itu yang ngomong si Xingyi ya. Dalam hati Sing Hong, ya Qingyun, kau sebaiknya nggak meninggalkan akademi selama sisa hidupmu. Tunggu dan lihat aja kau. Sekarang kita lompat nih ke keesokan harinya. Nah ini ketemu sama Xiang Che dan juga Cao Tao Yao. Aku panggil apa ya? Enakan manggil Cao Tao atau Tao Yao ya? Saudara Cao aja kali ya. Saudara Cao biar gampang ingetnya. Nah di sini ada saudara Cao dan juga Xiang Che. Qingyun berkata, kenapa aku tidak melihat Cao Tong? Oh iya, Shaoling. Dia pasti pergi bersamanya. Terus lagi jalan, akhirnya ketemu tuh Cao Tong. Cao Tong, dasar bodoh. Kau seperti kakekmu, selalu aja bertindak ceroboh. Cao Tong berkata, saudaraku, aku salah. Tapi senjatamu juga termasuk Shaoling dan Palu Hautian. Qingyun berkata, Xiang Che, Cao Tao Yao, jaga Cao Tong dengan baik. Sementara aku akan pergi ke sana. Baik guru. Oke saudara. Dan di sini Qingyun pun langsung pergi tuh. Dalam hati Sing Hong, Xiao Chamao, ya nggak tahu lah siapa, cuma itu begitu. Sejak kau keluar dari akademi, kau nggak bisa mengalahkanku. Tapi pas mau ngejar, sial, kecepatannya cukup cepat. Dalam hati Qingyun, toko senjata dwarf ada di depan. Hah, orang tua sialan itu masih nggak jerak. Sayang sekali, sekarang aku nggak punya waktu untuk meladenimu. Jadi akan kubiarkan kau hidup kali ini. Terus itu tuh si Shaoling yang lagi diikat tuh, mulutnya disekap. Orang yang kiri berkata nih, nah itu ada pedang Qingyun ya. Orang yang kiri berkata, apakah aku terlihat seperti serigala yang lapar? Takut aku memakanmu, hah? Diamlah jika kau ingin hidup lebih lama. Aku benar-benar gak tahu apa yang istimewa dari pria pendek itu. Lebih baik kau menjalani kehidupan yang baik dengan pemuda ini. Oh, cemburu. Terus tiba-tiba pedangnya keluar tuh dan ditarik ternyata sama Qingyun. Qingyun berkata, apakah itu kau yang memukuli Cao Tong sampai bercairan merah? Orang kiri berkata, siapa kau berani menanyakan perbuatan baikku? Orang yang kanan berkata nih, tua muda, jangan khawatir, serahkan aja padaku. Ini pasti teman si dwarf itu. Kau gak menemukan orang yang salah. Aku akan membiarkan wanita di sampingku ini melihat si dwarf itu tertusuk pedang dari belakangnya. Lalu setelah aku merasa bosan, aku akan menghabisinya untuk memberi makan guguk. Seru kan? Akan kuhabisi kalian berdua. Sombong sekali. Teknik kedua, Cruel Sword. Dan mereka berdua beradu serangan. Dan mereka pun keluar rumah tuh. Qingyun berkata, alam kekurangan Yin lapisan ke-9. Lalu Qingyun menggunakan skill Sword Shadow World untuk menyerangnya. Citao Tian Rencing. Mungkin skillnya ya mungkin ya. Itu Sword Shadow World-mu. Apa kau bercanda dengan orang tua ini? Lalu si orang tua nih, si bawahannya berhasil nih. Ini pedangnya kepotong ya. Pedangnya terbelah menjadi 2. Lemah sekali. Oh iya, BTW lupa gue perkenalin. Orang yang kanan nih, nah ini nih, dia adalah Murong Hua namanya. Dia adalah putra dari keluarga Murong. Murong Hua berkata, woi, sialan, jangan bertele-tele. Cepat habisi dia. Membuatku kesal aja. Baik tua muda. Ini baru aja dimulai. Terus pedangnya kan tadi kan kebelah jadi 2 tuh. Pedangnya ke belakang. Kali ini pedangnya balik kayak bumerang. Dan langsung menyerang ke arah si bawahan nih. Lalu pedangnya langsung kebelah lagi tuh. Kan pedangnya kan shadow kan. Jadi mungkin pedangnya kayak punya bunshin dan menyerang terus ke arahnya. Bangke, kenapa pedangnya terus bermunculan? Akhirnya berhenti. Sungguh, tadi itu sangat melelahkan. Lebih baik aku istirahat dulu. Aku hampir tepar tadi. Tapi ternyata, lihat tuh, pedangnya banyak banget. Lalu akhirnya, si bawahan pun sadar akan skill dari si Qingyun. Ini adalah Sword Shadow World-mu yang asli. Kau mengatakan bahwa teknikku sangat lemah, bukan? Lalu aku ingin melihat apa kau bisa bertahan dengan serangan pedang yang akan mengarah ke dirimu sekarang. Lalu akhirnya serangannya dilancarkan. Bang! Dan akhirnya serangannya pun semua mengenai si bawahan tuh. Sepertinya kau memang gak bisa bertahan. Kau, apa yang ingin kau lakukan?
Aku tua muda dari keluarga Murong di Wangcheng. Jika kau berani menghabisiku, keluarga Murong tidak akan tinggal diam. Qin Yun berkata nih, keluarga Murong di Wangcheng. Aku nggak pernah mendengar nama itu. Murong melanjutkan, hah? Apa? Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan nggak tahu. Lupakan aja. Jika kau membiarkan aku pergi, aku tidak akan. Alah, langsung ditampar tuh si Murong. Hua. Lalu ikatannya langsung dilepas. Hei, apa kau baik-baik aja? Xiaoling menjawab nih, kau Tong, bagaimana keadaannya? Qin Yun menjawab, jangan khawatir, dia baik-baik aja. Tapi barusan mereka bilang, tapi si Qin Yun menahannya tuh. Shh, bicaranya nanti aja. Hoi, guguk tua. Setelah menonton masalah tadi, apa bisa kau keluar, ha? Guduk. Hah? Kau ingin kabur ya? Lalu Qin Yun langsung pergi menghampirinya. Hei, ya Qin Yun, kau gila ya? Aku ini penatua akademi. Oh, apakah kau akhirnya sadar siapa kau sekarang? Tetapi jika aku terpojok tadi, aku khawatir kau tidak akan peduli siapa identitasku sebagai siswa. Ya Qin Yun, itu adalah salahmu. Meskipun kami memiliki beberapa ketidaknyamanan di masa lalu, ya Qin Yun, kau nggak bisa selalu seperti itu. Camkan ini baik-baik. Aku datang ke sini untuk melindungimu karena aku khawatir pada murid akademiku. Jadi sebagai penatua, aku harus menjalankan tugasku. Terus si penatua ngeluarin sesuatu dari saku baju itu. Salahkan saja aku karena kau sudah lama di akademi, tapi aku belum mengajarimu apa-apa. Jadi aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pergi kau neraka. Dasar biadab. Tapi dengan mudah Qin Yun langsung menyerangnya tuh. Dan langsung ke, ya begitulah ya, kelihatan dikit gue sensor. Gua hitam putihin. Qin Yun berkata, guguk tua, akal busukmu itu sudah ku tebak. Sekarang kita lompat nih ke setengah bulan kemudian. Di sini ada dua orang. Orang kiri berkata, ketua, apakah anda benar-benar akan pergi ke sana? BTW, bagi yang lupa, orang yang kanan. BTW, bagi yang lupa, yang orang kanan adalah Tang Xinqing. Yang itu loh guys, yang apa namanya, yang alkemis itu. Nah, di sini Tang Xinqing berkata, saudaraku, hari ini adalah hari pembukaan Dragon Blood Underground. Apakah anda tertarik untuk pergi bersama? Lalu Qin Yun pun keluar tuh. Tang Xinqing, dalam hati yang orang bareng Tang Xinqing, lapisan 3 alam Yin Void. Bukankah dia hanya akan menjadi beban? Aku nggak tahu alasan kenapa presiden ingin membawanya. Terus Qin Yun keluar tuh bareng sini guys, bareng saudara Cao sama Xiang Che. Qin Yun berkata, hari bulan purnama akan segera tiba. Cao Taoyao, kau ikut bersamaku. Xiang Che, kau tinggal di sini untuk menjaga Cao Tong. Baik guru. Terus di sini mereka jalan. Ada beberapa orang yang lihat tuh. Orang kanan berkata, hei, bukankah itu Tang Xinqing? Kenapa dia bersama Ye Qin Yun? Orang kiri merespon nih, ah, itu si orang keras kepala, Mang Kuyang. Mang Kuyang siapa? Oh, mungkin Mang Kuyang yang itu guys. Yang itu, yang siapa namanya? Yang rambutnya tadi temennya Tang Xinqing tuh loh. Hah? Itu si orang keras kepala, Mang Kuyang. Dia adalah bawahan Tang Xinqing. Oh iya benar guys. Nah, orang kiri berkata nih, ngomong-ngomong, bukankah hari ini adalah hari pembukaan Dragon Blood Underground? Orang yang kanan berkata, dengan anggota seperti itu, bocah Ye Qin Yun pasti bisa mendapatkan cairan merah naga, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Sekarang kita pergi nih ke kediaman Sancu. Seseorang berkata, hahaha, kakak, kau akhirnya kembali. Seseorang datang tuh, lapor tuan. Sancu berkata, apakah kau nggak lihat? Aku lagi ngobrol dengan kakakku, ha? Keluarlah kau. Bawahannya berkata, Ye Qin Yun, dia meninggalkan akademi Sing. Nah, di sini kita melihat nih, orang ini adalah San Sheng, kakak Sancu. San Sheng berkata, Sancu, siapa Ye Qin Yun? Dan kenapa dia begitu terkejut? Sancu berkata, kau keluarlah dulu. Baik tua muda, siapa Ye Qin Yun? Kenapa kau tidak sangat panik? Gini kakak, jadi begini ceritanya. San Sheng berkata, jadi begitu. Adik, tenang aja. Aku akan menanganinya. Terima kasih kakak. Tapi kali ini aku masih punya tugas untuk mencari penyihir itu. Terdapat hati iblis di tubuh penyihir itu yang belum aktif. Aku khawatir tidak punya waktu untuk membantumu. Sancu berkata, kakak, Qin tampaknya memiliki kesan yang baik dengan Ye Qin Yun. Benarkah? Kebetulan sekali. Adik, habisi aja dia. Kemungkinan hati penyihir itu akan aktif. Oh ya, BTW, mungkin penyihir yang dimaksud adalah si Qin. Mungkin ya. Itu spekulasi gua. Nah, sekarang kita pergi nih ke Dragon Blood Underground. Nah, mereka masuk di sini. Xinqing berkata, saudaraku, ini adalah pintu masuk ke Dragon Blood Underground. Kita memerlukan token untuk masuk. 1 token hanya untuk 2 orang. Baik, terus nih, ditambah token yang kuberikan kepada saudara Ye sebelumnya, jadi cukup untuk 4 orang. Dan ternyata ada menguntit Qin Yun nih. Seseorang berkata, dari mana dia mendapatkan token itu? Nah, orang yang di sini yang kelihatan menjawab, aku nggak tahu. Token itu muncul tanpa alasan yang jelas. Nah, ternyata itu orang yang misterius guys. Lalu untuk apa kamu memanggilku? Membuang-buang waktuku aja. Orang kanan berkata nih, kakak, bukankah aku bilang hanya ingin mencoba keberuntungan? Meskipun kita bisa masuk, mungkin sulit bagi kita untuk keluar. Namun jika kita berhasil dan menetap,
Aku yakin keberuntungan yang besar akan menanti kita. Keberuntungan. Aku pernah percaya pada keberuntungan. Tapi sekarang aku gak percaya yang namanya keberuntungan. Orang Kana berkata, meskipun aku telah bertemu dengan kakak tertua belum lama ini, namun kakak tertua adalah orang yang paling sulit kutemui. Tetapi aku gak menyangka kakak tertua aku gak percaya bergantung pada keberuntungan. Si orang misterius merespon, anak muda, jangan tergoda oleh keuntungan kecil sehingga lupa untuk bekerja keras. Terus si adik berkata nih, aku benar-benar melakukan kesalahan mengajak kakak tertua untuk melakukan hal semacam ini. Si orang misterius merespon, gak apa-apa, ada kalanya kau melakukan kesalahan. Bagaimana bisa dia cemburu karena keluarga Chin mendapat setetes darah naga yang dijual seharga 10 juta di pinggiran. Mulai hari ini aku akan bekerja keras. Aku akan berlatih sepanjang malam. Apa? 10 juta? Bangke, suaraku terlalu keras. Tapi itu gila, hanya setetes saja. Aku tidak akan memiliki kekhawatiran dalam hidupku. Kalau 2 tetes, aku bisa bangun gedung kecil di pusat kota. Kalau 3 tetes, aku bisa membeli sebuah pulau di laut terbuka. Yos, aku sangat semangat hari ini. Dan di sini mereka pun masuk nih. Dalam hati Chingyun, sudah kuduga, nafas ini emang cairan merah dari kehidupanku sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Terus di dalam ternyata ada Ciyin tuh. Ciyin berkata, Dermawan, kenapa kau di sini? Mendengar itu si Sincing bingung. Hah? Dermawan? Chingyun berkata, panggil aja aku ya Chingyun. Sincing menghampiri Chin dan berkata, begitu ya? Oh ya, ngomong-ngomong, Chin, apa kau sendirian? Apa kau ingin bergabung dengan tim kami? Chin menjawab, oke, aku baru mendengar bahwa banyak orang datang beberapa hari yang lalu. Tetapi mereka semua mokat di sini. Dan itu, Chingyun jalan dan berkata, yaudah, pergi. Mangku yang bertanya, Ketua, bagaimana bisa anak ini yang memandu kita? Sincing menjawab, Mangku, aku percaya pada kemampuan saudara Ye. Kau hanya perlu melindungi kami. Dalam hati Ciyin, apakah dia masih marah pada aku? Dalam hati Chingyun, tadi Ciyin ya, sekarang Chingyun, ternyata ini aksara dari ras mutan. Tapi apakah akan ada jenis lain di sini? Sincing bertanya, saudara Ye, apakah kau tahu aksara semacam ini? Chingyun menjawab, iya, ini adalah aksara dari ras mutan. Ras mutan? Iya, meskipun mutan juga manusia, tetapi mereka tidak seperti manusia. 10.000 tahun yang lalu, status mereka sama rendahnya dengan para dwarf, elf, dan para ras asing lainnya, sehingga mereka berlomba-lomba menciptakan tulisan semacam ini. Lalu tiba-tiba dari bangunan yang itu, hei, ini benar-benar cara merah naga. Iya, Sincing berkata, ada begitu banyak orang di sana. Nah, di sini 3 orang kan. Orang yang tengah berkata, lihat itu, banyak cairan merah naga mengalir dari istana. Iya, itu benar, cara merah naga. Tunggu apa lagi? Ayo, ambil. Mangku yang berkata, Ketua, itu cara merah naga. Aku mau mengambilnya. Tapi tiba-tiba Chingyun menahannya tuh. Jangan ke sana. Apa hakmu menahanku? Aku ingin ke sana. Dasar, seenak-enaknya aja, ha? Sincing berkata, Mangku, jangan ke sana. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mangku merespon nih, baik, sesuai perintah ketua. Mangku yang ya, saudara Chow berkata, aku merasakan nafas yang begitu familiar. Chingyun bertanya, nafas yang familiar? Dalam hati Chingyun, apakah itu dari ras yang kusebutkan tadi? Lalu ada Sancu juga tuh. Sancu berkata, kakak, ada begitu banyak cairan merah naga. Apa pernah kau melihatnya? Ayo kita ambil. Tapi Sancheng menahannya, jangan ke sana. Kenapa kak? Karena aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dalam hati Chingyun, seseorang sedang menggunakan Hell Eye. Saudara Ye. Terus Sancheng lihat Chingyun tuh. Ah, kak, itu orangnya. Itu dia, Ye Chingyun. Dan juga Chingyun sedang bersamanya. Sancheng berkata, lumayan, dia bisa mengatasi Hell Eye-ku. Sanchu bertanya, apa? Dia bisa mengatasi Hell Eye kakak? Apa kau yakin? Sancheng menjawab, tenang aja. Satu teknik aja sudah cukup untuk mengalahkannya. Terus ada nih guys, si Chin Ye, patriark keluarga Chin. Si patriark berkata, bocah tengik, tambah diduga kau berani meninggalkan akademi. Bawahannya berkata nih, patriark, siapa yang Anda bicarakan? Ye Chingyun. Patriark, tenang aja, akan kuhabisi dia nanti. Chingyun berkata, semuanya dari sini. Dan sekarang tuh, ini denahnya ya guys. Ini bangunan di tengah-tengah. Chingyun depan tangga, Chin Ye di kiri, dan Sanchen di kanan. Oh, ada tangga semua ternyata. Tempat ini jadi hidup sekarang. Dan sedangkan di luar nih, di luar portal ada si Luo. Oh, namanya nih guys, nama orang misteriusnya guys, Luo Sanpang namanya. Nah, si Luo Sanpang lagi turun nih, nunggu nih. Tunggu, aku benar-benar bodoh. Ini hanya membuang-buang waktuku aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!